Nah, kalau misalkan kalian mengambil sesuatu dari gua tersebut kayak batu, nanti yang punya batu itu akan mengikuti kalian sampai kalian pulang ke rumah. Hai guys, sudah lama nggak upload video panjang. Kali ini kita akan membuat video untuk yang video panjang. Jadi kalau kita ngomongin tentang tempat angker atau tempat misteri, itu pasti di setiap daerah memiliki ceritanya masing-masing. Termasuk untuk kali ini aku akan bercerita tentang tempatku sendiri, yaitu di Sukabumi. Yang mana Sukabumi ini cukup terkenal tempat wisatanya yang indah-indah. Tapi ternyata di balik keindahannya itu terdapat beberapa tempat wisata yang memiliki cerita mistisnya masing-masing guys. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang 5 tempat terangker di Sukabumi. Yang mana disclaimer dulu, ini tuh versi AI. Jadi buat kalian yang mungkin ngerasa enggak gitu, coba kalian nanti klarifikasi. Tapi kalau misalkan kalian pernah mengalami hal yang sama di tempat-tempat yang nanti aku sebutkan, silahkan juga kalian komen di kolom komentar guys. So kalau gitu, karena ini konten pertama panjang lagi, kita jangan banyak basa-basi. Jangan lupa tonton videonya sampai akhir guys. Kalau kalian mencari tentang tempat terangker di Sukabumi, pasti tempat satu ini hampir pasti tidak akan terlewati. Nah, tempat yang dimaksud adalah kamar 038 di Grand Innas Samudra Beach Hotel yang terletak di Pelabuhan Ratu Sukabumi guys. Nah, kamar ini bukanlah sebuah kamar yang biasa. Ini sudah puluhan tahun dikenal sebagai kamar yang didedikasikan untuk Nyi Roro Kidul. Yang dimana Nyi Roro Kidul ini menurut mitosnya dia digambarkan sebagai penguasa pantai selatan. Nah, menurut cerita dari pegawai hotel, mereka menyatakan bahwa pernah ada seorang tamu yang merasa ada seseorang yang duduk di sampingnya, padahal di kamar itu ya nggak ada siapa-siapa, ya kamar kosong. Nah, selain itu juga seringkali terjadi lampunya itu mati tengah malam, padahal nggak ada yang matikan lampu tersebut, ya jadi mati begitu saja. Dan selain itu ada juga pengakuan dari pengunjung tamu yang mendengar suara langkah kaki di sekitar kamar tersebut. Tentu saja ini di malam hari, tapi saat itu ya gak ada siapapun di lorong yang dekat kamar tersebut. Nah, selain itu konon katanya ada beberapa media yang pernah meliput di tempat tersebut. Mereka itu merasakan hawa berat begitu memasuki kamar tersebut. Nah, di dalamnya juga terdapat lukisan Nyi Roro Kidul, dan di sana terdapat sebuah meja yang ada sesajennya guys. Dan sepengetahuan aku bahwa tempat tersebut atau kamar itu tidak disewakan untuk umum, dan kalaupun ada yang datang ke sana itu tujuannya bukan untuk menginap melainkan untuk berziarah. Dan menariknya, pihak hotel pun membiarkan kamar tersebut itu tetap terjaga dengan ya ada aura mistisnya tersendiri. So, pernahkah kalian masuk ke kamar 308 di Samudra Beach Hotel tersebut? Kira-kira kalian mau gak masuk ke sana? Nah, buat aku pribadi, aku pernah sebelumnya pergi ke Curug Cikaso ini, dan dari banyak curug yang aku kunjungi di Sukabumi, menurutku ini adalah curug terindah yang ada di Sukabumi. Nah, tapi ternyata di balik keindahannya ada cerita mistis yang menyelimuti Curug Cikaso tersebut. Nah, menurut beberapa sumber lokal, Curug Cikaso dipercaya dijaga oleh makhluk berwujud ular raksasa atau naga, dan ada yang menghubungkannya dengan sosok Nyi Blorong. Nah, selain itu juga ada beberapa kisah yang dialami oleh pengunjung yang pernah ke sana. Ada yang tiba-tiba jatuh pingsan setelah melihat bayangan besar di dalam air. Kemudian ada juga yang tiba-tiba histeris seperti kerasukan saat berada di dekat air terjun. Nah, kemudian konon katanya ada pemandu lokal atau orang di sana yang mengatakan sebuah pantangan bahwa kalau di sana kalian jangan bicara sembarangan, terutama perihal kekayaan atau uang. Nah, konon menurut cerita turun-temurun bahwa tempat ini seringkali digunakan sebagai tempat untuk melakukan sebuah ritual yang dimana
orang terdahulu pada saat mereka menginginkan atau berharap sesuatu, mereka akan melakukan ritual tertentu di curug tersebut. Dan konon katanya jejak dari ritual-ritual yang pernah dilakukan di masa lalu itu konon masih ada sampai saat ini, guys. Nah, ada satu cerita yang menarik tentang Curug Cikaso ini. Jadi ada teman dari temanku yang lain, yang dimana dia ini itu dilarang untuk pergi ke Curug Cikaso tersebut. Dan orang ini yang dilarang ini adalah orang yang rumahnya itu bisa dibilang cukup dekat dengan lokasi Curug Cikaso tersebut. Dan pada saat aku berkunjung ke sana bersama dengan beberapa teman, ada beberapa teman yang katanya sih ya, aku nggak tahu benar atau enggak, mereka ini melihat adanya sosok perempuan di tengah-tengah Curug Cikaso tersebut. Nah, ini benar atau enggak ya aku nggak bisa memastikannya, guys, tapi katanya dia melihat ada wanita di sana. Nah, selain itu buat teman-teman yang mungkin kalian pernah ke sana, apakah kalian pernah mengalami hal yang sama atau punya cerita tertentu di Curug Cikaso? Atau mungkin kalian yang tinggal di dekat sana, apakah benar kalian dilarang untuk masuk ke sana? Dan kira-kira alasannya apa, guys? Coba kalian ketik di kolom komentar. Nah, yang selanjutnya yaitu Curug Sawer yang ada di daerah kaki Gunung Gede, Pangrango. Dan konon katanya curug ini tuh dikatakan sebagai tempat paling mistis yang berada di Sukabumi Utara. Dan klaim tersebut bisa muncul karena beberapa alasan. Nah, yang pertama, konon tempat ini pernah digunakan sebagai tempat untuk melakukan ritual pesugihan. Lalu selain itu, tempat ini juga pernah dilakukan sebagai tempat untuk melakukan ritual yang mencari ilmu kebal. Dan kemudian beberapa aktivitas spiritual yang tertutup. Nah, aura mistis dari curug ini konon katanya masih terasa sampai saat ini juga. Ada beberapa wisatawan yang mengaku kalau di sana mereka seringkali tiba-tiba merasa langsung merinding tanpa sebab. Ditambah lagi mereka ini merasakan kayak ada yang menguasai mereka di balik pepohonan di sekitar curug tersebut. Dan selain itu juga konon katanya ada yang mengaku bahwa mereka ini seringkali mendengar adanya suara menangis seorang perempuan, dan itu terjadi samar-samar pada saat sore hari. Nah, untuk Curug Sawer ini aku pribadi pernah dan cukup sering ke sana. Bahkan sebelum kayak sekarang, dulu waktu masih sekolah juga ke sana. Dan memang dulu auranya cukup ya beda lah. Ditambah lagi memang ada beberapa cerita kalau di curug tersebut ada beberapa kali orang yang mengalami kecelakaan. Bahkan beberapa diantaranya sampai ada yang meninggal dunia. Tapi itu dulu sebelum kayak sekarang yang benar-benar dijaga. Nah, tapi sekarang belum pernah lagi ke sana. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah ke sana dan mengalami hal yang nggak biasa, ya kalian bisa ceritakan di kolom komentar, guys. Kalau tadi aku bilang Curug Cikaso merupakan curug paling indah di Sukabumi. Nah, sekarang untuk yang puncak-puncak, ya juaranya adalah Puncak Dharma ini, guys. Nah, bisa bilang Puncak Dharma ini merupakan puncak terbaik menurutku ya. Karena memang pemandangannya itu ya seindah itu, apalagi kalau sunset. Nah, tapi kembali lagi balik keindahannya dari Puncak Dharma ini ternyata ya nggak lepas juga dari adanya sebuah kisah mistis. Nah, konon ada beberapa cerita yang berkembang di Puncak Dharma ini. Yang pertama, konon katanya ada sosok wanita yang seringkali terlihat duduk di sebuah batu besar. Ya, kalian ngertilah wanita yang dimaksud itu maksudnya apa, guys. Nah, selain itu juga ada pendaki atau wisatawan yang mereka ini datang pada malam hari. Mereka seringkali mendengar adanya suara perempuan tertawa sangat jauh. Tapi meskipun secara jarak itu jauh, tapi rasanya ya kayak dekat. Dan konon katanya ada juga salah satu pengunjung yang dia ini merasa kebingungan pada saat di Puncak Dharma ini. Padahal ya Puncak Dharma cuma di situ doang, tapi konon katanya dia kayak bolak-balik di jalan untuk menuju ke puncak tersebut. Ini kayak aneh ya. Dan selain dari pengunjung, cerita juga muncul dari penjaga warung yang ada di sekitar Puncak Dharma ini.
Nah, konon katanya beberapa kali mereka melihat kayak ada orang lewat yang naik motor di malam hari. Tapi ternyata pas dilihat lagi ternyata nggak ada motor dan juga nggak ada orang. Ya begitu kayak ada yang lewat doang padahal yang nggak ada siapa-siapa. Dan menurut mitos energi mistis di Puncak Dharma ini konon katanya sih kuat, sangat kuat terutama di maghrib sampai malam hari. Nah, apakah kalian pernah merasakan hal yang aneh di Puncak Dharma? Buat teman-teman yang pernah ke sana, coba kalian ketik di kolom komentar. Tapi menurutku kalian harus nyoba ke sini karena pemandangannya bagus banget, guys. Nah, untuk yang terakhir ini adalah sebuah goa yang namanya itu Goa Sarongge. Nah, goa ini aku jujur belum pernah ke sini dan secara lokasi pun aku nggak tahu ini di mana. Nanti mungkin bisa aku cari tahu dan ya mudah-mudahan bisa ke sana juga. Nah, tapi menurut cerita goa ini tuh bukan goa yang indah juga, tapi memang udah terkenal sebagai goa yang angker. Nah, konon menurut warga sekitar mereka meyakini bahwa goa ini merupakan sebuah kerajaan di alam gaib. Dan menurut cerita, konon ada beberapa pengunjung yang pada saat mereka pergi ke goa tersebut, nah mereka seringkali mendengar adanya suara aliran air, padahal di sana sebenarnya nggak ada sungai sama sekali. Dan selain itu juga ada yang melihat cahaya hijau kecil yang bergerak seperti lampu. Ya mungkin ini bisa diidentifikasi ya kunang-kunang mungkin ya. Dan selain itu juga ada yang ngerasa jalur goanya itu kayak tiba-tiba berubah. Seperti kayak dituntun ke arah yang salah atau bisa dibilang disesatkan juga. Nah, konon kalau misalkan kalian pergi ke Goa Sarongge tersebut, itu ada sebuah pantangan jangan berbicara sembarangan dan juga jangan mengambil apapun yang ada di dalam goa tersebut. Nah, kalau misalkan kalian mengambil sesuatu dari goa tersebut kayak batu, nanti yang punya batu itu akan mengikuti kalian sampai kalian pulang ke rumah. So guys, itulah 5 tempat terangker di Sukabumi versi AI yang dimana kalau kalian sadar bahwa 5 tempat tersebut itu merupakan tempat yang sangat terkenal atau tempat wisata. Dan selain itu memang tempat ini tuh bukan tempat wisata yang sembarangan, melainkan tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh orang-orang. Tapi di balik itu ternyata tersimpan cerita-cerita yang memang cukup menarik untuk kita gali. Dan selain itu yang menarik adalah ternyata cerita ini tidak hanya muncul dari para pengunjung yang ke sana, melainkan juga dari warga lokal. Kemudian kayak yang jaga warung juga mereka punya ceritanya sendiri-sendiri. Dan ini sudah berkembang dari dulu sampai sekarang. Jadi meskipun tempat ini sudah menjadi tempat yang banyak dikunjungi, tapi ya cerita-cerita ini ternyata masih ada, terutama di lingkungan orang-orang lokal di sana. Jadi kayaknya kalau misalkan ke orang-orang pengunjung nggak terlalu diekspos, ya itu kan cuma cerita doang sebetulnya ya. Masalah benar atau tidak, atau kalian percaya atau enggak, ya itu balik lagi kepada kalian sendiri. So guys, menurut kalian gimana? Apakah kalian pernah mengalami cerita-cerita mistis di tempat-tempat yang sebelumnya aku sebutkan tadi? Coba kalian share pengalaman kalian di kolom komentar. So guys, itulah untuk konten kali ini sebagai permulaan aja. Jangan lupa di like videonya dan juga di share lah gitu ya. Dan segitu aja untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya guys. Dan kita akan fokus ke misteri aja ya guys ya. Ke misteri, horor, dan beberapa hal yang tak terduga aja gitu guys. Dan dengan format seperti ini mudah-mudahan kalian suka. Oke guys, sampai jumpa di konten selanjutnya.